Aku terbangun dengan tubuh penuh luka dan darah di sekujur tubuhku. Tapi entah kenapa aku tidak merasakan sakit sama sekali. Dan yang lebih membuatku terkejut, sekarang aku sedang berdiri di tengah-tengah jalan beraspal dengan pemandangan hutan belantara. Aku yang ketakutan mulai beranjak pergi, dari berlari sampai berjalan menyusuri jalanan aspal tersebut. Aku tidak tahu harus berlari atau berjalan sampai mana, karena aku sudah berjalan selama 3 jam, tapi masih terus melihat pemandangan yang sama. Aku yang mulai putus asa tiba-tiba saja melihat sebuah rumah. Dengan tenaga yang masih tersisa, aku menyeret kakiku ke rumah tersebut. Aku mencoba mengetuk rumah tersebut berharap ada seseorang. Tapi sekeras apapun aku mengetuk pintu tersebut, tak ada seorang pun yang membukakan. Aku kembali mulai putus asa sampai tiba-tiba pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Tanpa merasa curiga, aku pun masuk ke dalam rumah tersebut, di mana rumah tersebut terlihat sangat rapi dan bersih. Tapi anehnya, aku mulai merinding ketakutan saat aku membaca sebuah koran di atas meja. Bumi telah hancur dan para manusia telah musnah. Begitulah judul tagline dari koran tersebut. Tubuhku mulai gemetaran dan keringat dingin. Aku yang masih terkejut tak percaya, tiba-tiba dikagetkan dengan suara seperti orang-orang menggedor-gedor pintu dan jendela dengan sangat keras. Sampai aku melihat dari jendela dengan jarak yang sangat dekat. Aku melihat zombie-zombie mulai mengepung rumah tersebut. Aku yang mulai ketakutan dan panik mencari-cari sesuatu alat untuk pertahanan diri, dan aku pun menemukan sebuah pisau. Seketika itu pula zombie-zombie datang mengepung diriku dari arah mana saja sambil meneriaki diriku. Aku tidak tahu apa yang mereka teriaki kepadaku. Aku hanya terus fokus mencoba membunuh para zombie-zombie tersebut, sampai aku mendengar suara yang begitu pelan dan terdengar sangat jelas di telingaku. Dok, pasien kamar 906 mulai mengamuk lagi, dan sekarang membawa pisau. Lanjut ke cerita selanjutnya. Terjadi peristiwa bunuh diri seluruh keluarga di sebuah rumah di daerah Manhattan, Amerika. Beberapa bulan kemudian diputuskan bahwa rumah tempat kejadian mengerikan itu akan segera diruntuhkan. Sebuah kelompok mahasiswa dari sebuah kampus yang menyebut diri mereka dengan kelompok peneliti aktivitas paranormal mendatangi ke rumah itu sebelum diruntuhkan. Kelompok itu terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ketika kelompok itu tiba di tempat kejadian, rumah tersebut sedang dalam proses penghancuran. Bagian dalam rumah itu terlihat sangat berantakan. Mereka masuk ke dalam rumah itu dengan membawa sebuah handycam dan mulai menjelajah. Halo, Bapak dan Ibu Snowbird, permisi ya. Suara tawa mereka terdengar menggema ke seluruh ruangan. Ini dapur Anda ya? Boleh saya pinjam toiletnya? Setelah beberapa saat kemudian, sementara kelompok itu sedang bersenang-senang, salah satu gadis anggota kelompok itu mulai merasa ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera pulang. Selamat tinggal, terima kasih sudah menyambut kami. Mereka berteriak-teriak lagi sebelum pergi. Mereka menghentikan rekaman handycam-nya dan masuk ke dalam mobil. Di perjalanan untuk pulang, seorang gadis yang lain berkata,
Lihat ini, aku menemukan cincin dari dalam rumah tadi. Kita harus simpan ini di sekretariat untuk kenang-kenangan. Hari berikutnya pun tiba. Mereka berkumpul lagi untuk menonton video kemarin. Halo, Bapak dan Ibu Snowbird, permisi ya. Tiba-tiba di rekaman video itu terdengar jawaban. Iya, selamat datang. Mereka pun seketika merinding ketakutan. Terdengar sebuah suara asing yang sama sekali tidak mereka dengar ketika mereka menjelajah di dalam rumah itu. Ini dapur Anda ya? Terdengar jawaban lagi. Iya. Boleh saya pinjam toiletnya? Iya, silahkan. Selamat tinggal, terima kasih sudah menyambut kami. Jangan pergi. Semuanya pun seketika hening, hingga kemudian handphone mereka berdering bersamaan. Tidak ada yang berani mengangkat handphone mereka semua. Namun seorang gadis mencoba memberanikan diri dan gadis itu mendengar sebuah suara. Halo, ini Snowbird. Boleh saya minta cincin itu lagi? Lanjut ke cerita yang terakhir. Kala itu aku sedang berjalan di pantai saat kakiku tersandung oleh sebuah teko. Teko emas yang membuatku tersandung itu aku ambil dan aku bersihkan dari pasir dengan cara menggosoknya menggunakan kaos yang aku pakai. Betapa terkejutnya aku saat tiba-tiba sesosok jin muncul di hadapanku. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu, namun hanya satu. Ingat itu, ujarnya kepadaku. Awalnya aku yang terperangah langsung tersadar dengan tawaran itu. Jika jin ini bisa mengabulkan permintaan, aku ingin sesuatu yang paling aku inginkan. Hanya satu, tanyaku kepadanya. Iya, jawabnya lantang. Apa ya? Aku berpikir keras. Bahkan karena saking banyaknya yang aku inginkan, aku mulai meracau sendirian. Kekayaan? Ah, tidak. Terkenal? No. Kecantikan? Jangan. Bisa time travel nggak? Bisa melihat masa depan nggak? Bisa membaca pikiran orang nggak ya? Suami yang super ganteng? Bisa juga sih. Tapi jangan itulah. Duh, gimana dong? Aku nggak bisa memutuskan. Bagaimana? Tanya jin itu. Seakan mengharapkan permintaan dariku sesegera mungkin aku ucapkan. Bentar, sabar. Begini saja, dari semua yang aku ucapkan tadi, kabulkan saja permohonan yang paling kuharapkan dari hatiku yang terdalam. Kamu kan jin, jadi kamu tahu segalanya kan? Tanyaku mencoba mencari jalan tengah. Jin itu nampak menatapku sebelum berucap. Baiklah, aku akan mengabulkannya. Beberapa waktu kemudian, wajahku tersiram air keras. Sekian cerita creepypasta kali ini. Nantikan selalu cerita-cerita misteri dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen,
dan share ke teman-teman semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.